Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Petani, selamat datang kembali di channel kami Nafharel Farm, tempat di mana kita berbagi tips dan trik seputar dunia pertanian. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu komoditas yang sangat penting di Indonesia, yaitu bawang merah. Tapi bukan sembarang budidaya bawang merah loh. Kita akan membahas bagaimana cara sukses membudidayakan bawang merah di musim kemarau. Seperti yang kita tahu, musim kemarau sering menjadi tantangan tersendiri bagi para petani, mulai dari masalah kekeringan hingga suhu yang terlalu tinggi. Semua ini bisa mempengaruhi hasil panen. Nah, kali ini kita akan belajar dari pengalaman Pak Suwaji, seorang petani berpengalaman di Jawa Tengah, yang telah menemukan cara-cara inovatif untuk tetap mendapatkan panen melimpah meski di musim kemarau. Jadi, jika sahabat ingin tahu bagaimana cara mengatasi tantangan-tantangan tersebut, dari pemupukan, irigasi, hingga penggunaan asam humat yang sangat bermanfaat untuk kesuburan tanah, pastikan untuk menonton video ini sampai habis. Mari kita mulai perjalanan kita dalam budidaya bawang merah di musim kemarau. Bawang merah merupakan salah satu komoditas penting dalam pertanian Indonesia. Namun, budidayanya tidak lepas dari berbagai tantangan, terutama saat musim kemarau tiba. Musim kemarau seringkali menjadi momok bagi para petani bawang merah karena berbagai faktor lingkungan yang tidak mendukung pertumbuhan optimal tanaman ini. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai tantangan-tantangan tersebut secara ilmiah, namun dengan bahasa yang santai dan sopan. Pertama-tama, musim kemarau membawa perubahan drastis pada ketersediaan air. Bawang merah membutuhkan irigasi yang konsisten untuk memastikan pertumbuhan umbi yang baik. Saat musim kemarau, pasokan air menurun drastis dan tanah menjadi kering. Hal ini menyebabkan stres pada tanaman bawang merah yang mengakibatkan pertumbuhan terhambat dan hasil panen yang tidak maksimal. Selain itu, air yang terbatas dapat mengakibatkan peningkatan salinitas tanah, yang lebih lanjut menghambat penyerapan nutrisi penting oleh akar tanaman. Selain masalah air, suhu tinggi pada musim kemarau juga menimbulkan tantangan tersendiri. Suhu yang terlalu panas dapat mempercepat proses evapotranspirasi, di mana air yang tersedia di tanah dan daun menguap lebih cepat daripada biasanya. Akibatnya, tanaman bawang merah mengalami dehidrasi lebih cepat, dan resiko tanaman menjadi layu meningkat. Tidak hanya itu, suhu tinggi juga dapat mempengaruhi aktivitas enzim dan proses fotosintesis yang esensial bagi pertumbuhan tanaman. Tanpa kondisi yang optimal, bawang merah tidak bisa berkembang dengan baik, dan produksi umbi pun menjadi tidak maksimal. Pak Suwaji, seorang petani di desa kecil di Jawa Tengah, di ketinggian 30 meter di atas permukaan laut, tepatnya di Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, akan berbagi pengalamannya dalam hal pertanian, khususnya bawang merah. Mari kita simak bersama. Pupuk dasar adalah pupuk yang diberikan saat awal penanaman untuk menyediakan nutrisi penting bagi tanaman. Pupuk dasar mungkin terdengar sederhana, tetapi perannya sangat krusial dalam memastikan tanaman tumbuh subur dan menghasilkan panen yang melimpah. Pupuk dasar yang Pak Suwaji gunakan yaitu 50 kg pupuk NPK dan 1 kg asam humat power soil yang dicampurkan menjadi satu. Pupuk NPK yang berperan penyedia unsur nitrogen, fosfat, dan kalium, sedangkan asam humat membantu meningkatkan kesuburan tanah. Asam humat memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas tukar kation tanah, yang berarti
tanah dapat menahan dan menyediakan lebih banyak nutrisi bagi tanaman. Ini sangat penting karena bawang merah membutuhkan tanah yang kaya nutrisi untuk tumbuh dengan baik. Selain itu, asam humat juga membantu menetralkan pH tanah, membuatnya lebih seimbang dan tidak terlalu asam. Dengan pH yang lebih stabil, akar tanaman bawang merah bisa menyerap nutrisi dengan lebih efektif. Varietas yang beliau tanam adalah jenis bawang merah Brebes dengan jarak tanam 10 cm x 15 cm untuk lahan seluas 2000 meter persegi. Beliau menghabiskan 170 kg benih. Jarak tanam yang dirapatkan bertujuan untuk mendapatkan tonase melimpah ketika panen. Meskipun jarak tanam yang rapat, bila dibudidayakan di musim kemarau, menurut beliau tidak menjadi masalah. Pak Swaji menjelaskan bahwa pemupukan susulan untuk budidaya tanaman bawang merah sebanyak 4 kali. Kalau tanaman bawang merah milik beliau, di umur 25 hari setelah tanam, baru dilakukan pemupukan sebanyak 2 kali, di umur 10 hari setelah tanam dan 18 hari setelah tanam. Pemupukan pertama di umur 10 hari setelah tanam, beliau menggunakan NPK Cantik sebanyak 50 kg. Sedangkan di umur 18 hari setelah tanam, beliau menggunakan pupuk NPK Yaramila dosis 50 kg. Setiap kali pemupukan susulan selalu menyertakan asam humat. Pak Swaji cenderung memperhatikan kesehatan tanah, sebab peran asam humat bisa untuk memperbaiki struktur fisik, kimia, dan biologis tanah. Selain itu, juga cocok diaplikasikan berdampingan dengan pupuk kimia, karena mampu mengurangi tingkat residu oleh pupuk kimia. Musim kemarau panjang saat ini pastinya akan membuat dampak kekeringan. Upaya yang tepat untuk mengendalikan kekeringan ini, salah satunya adalah rutinnya melakukan penyiraman. Pertama, air ditampung di dalam parit. Kemudian, penyiraman ke tanaman dilakukan 2 hari sekali. Selain spray air biasa, beliau juga lakukan spray menggunakan nutrisi. Ada 2 tahapan yang Pak Swaji lakukan. Pertama, di tahap fase awal pertumbuhan menggunakan pupuk Mordenfol. Spray rutin 2 hari sekali. Efek yang dirasakan di saat aplikasi pupuk Mordenfol ini, menurut Pak Swaji, daun lebih kokoh. Tahap kedua spray selepas umur 28 hari setelah tanam, di saat tanaman memasuki fase generatif. Pada fase ini, tanaman akan fokus pada pembentukan umbi. Mulai dari sinilah perlu diperhatikan adalah spray nutrisi yang mendukung pembentukan umbi seperti unsur kalium. Untuk fase ini, beliau menggunakan pupuk Kalinet dosis 2 tutup botol dengan interval 2 hari sekali. Beliau juga dampingi dengan spray fungisida dan insektisida. Biasanya di musim kemarau serangan ulat lebih masif. Demikianlah sahabat petani, panduan singkat dan menarik tentang cara sukses membudidayakan bawang merah di musim kemarau. Mulai dari aplikasi pupuk dasar yang memberikan fondasi nutrisi kuat bagi tanaman, hingga penggunaan asam humat yang memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan retensi air. Jangan lupa, pemilihan nutrisi yang tepat juga sangat penting untuk memastikan tanaman bawang merah tumbuh subur dan menghasilkan panen yang melimpah. Dengan langkah-langkah yang kita bahas, sahabat bisa menghadapi tantangan musim kemarau dengan lebih percaya diri. Ingatlah bahwa kunci keberhasilan terletak pada perawatan yang teliti dan penggunaan bahan-bahan yang tepat. Terima kasih sudah menonton video kami tentang cara sukses membudidayakan bawang merah di musim kemarau. Semoga informasi yang kami bagikan bisa membantu sahabat semua menghadapi tantangan di lapangan. Jangan lupa untuk selalu memberikan perawatan yang terbaik pada tanaman dan menggunakan nutrisi yang tepat. Jika sahabat punya pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan video bermanfaat lainnya seputar dunia pertanian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan salam sukses untuk para petani Indonesia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.